Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Seperti yang tadi saya janjikan bahwa malam hari ini kita ada obrolan tentang kesehatan ya. Kalau biasanya Anda mendengarkan info-info kesehatan di setiap malam Rabu. Nah kali ini di setiap malam Kamis ya maksud kami. Dan kali ini kita akan memperbincangkan mengenai salah satu topik tema kesehatan di malam hari ini, yaitu mengenai kesehatan gigi dan mulut. Dan di studio kita sudah ada narasumber bersama dengan Dr. Gigi Fikar Ahmadi. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Pak. Iya, apa kabar ini, Dok? Wabarakatuh. Luar biasa ini Pak Dokter, penuh kegiatan aktivitas tapi masih menyempatkan diri hadir di studio, Pak Dok ya. Siap. Untuk membagi informasinya ini, saya pikir menurut saya ini sangat penting karena apa? Karena ini kesehatan berkaitan dengan kesehatan untuk seluruh tubuh. Karena awalnya yang kita makan itu pasti mengawalinya itu dari gigi dan mulut. Nah Pak Dok, mungkin ada sedikit pengantar dulu nih, seperti apa sih pengenalan untuk kepada sahabat budaya kita ini pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Banyak kan orang menganggap bahwa menjaga kebersihan gigi itu atau kesehatan gigi dan mulut itu hanya sebatas sikat gigi 2 kali. Mungkin itu paling yang sering kita cuma ketahui, ternyata tidak sebatas itu hanya. Mungkin ada sedikit pengantar dulu kepada pendengar kita, seperti apa sih sebenarnya kesehatan gigi dan mulut itu? Iya, baik. Terima kasih Pak. Jadi akan saya sedikit sampaikan pengantar bahwa sebenarnya asosiasi masyarakat secara umum itu memang masih menganggap bahwa masalah gigi dan mulut ini adalah masalah estetika. Iya. Nah, sementara dari perspektif kesehatan sebenarnya masalah kesehatan gigi dan mulut ini sangat berhubungan dengan yang pertama itu kualitas hidup masyarakat. Iya. Secara pribadi, baik itu juga secara pribadi dan secara sosial, karena begitu banyak sebenarnya jenis penyakit atau jenis kelainan yang terdapat dalam rongga mulut. Iya. Dan ini sangat berhubungan dengan kondisi sistemik yang akan berhubungan langsung dengan bagaimana kualitas hidup seseorang. Jadi kesehatan gigi dan mulut ini selama ini kan hanya menjadi perhatian ketika misalnya masyarakat punya gangguan atau masalah nyeri atau sakit gigi. Baru dia perhatian dengan giginya. Betul. Padahal kan sebenarnya harusnya ada langkah preventif. Apakah itu di usia dini, kemudian juga bagaimana proses maintenance, dan juga untuk masyarakat yang sudah punya masalah atau penyakit-penyakit tertentu dengan kesehatan gigi dan mulut ini, mungkin masih awam, jadi belum tahu bagaimana penanganan atau apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah di gigi dan mulut. Ya, jadi seperti itu ya, sedikit pengantar dari Dr. Fikar. Nah, Dok, berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut ini sendiri, karena kan kita ketahui bahwa ini gigi sangat penting sekali, karena seperti itu tadi yang kita katakan, Dok, banyak orang yang tidak memperhatikan kesehatan gigi itu, nanti setelah sakit baru cari solusinya supaya bagaimana tidak sakit lagi. Dan sejak dini juga ini harus kita jaga ini kesehatan gigi kita ini. Nah mungkin ada juga ini Dok yang berkaitan dengan memelihara tadi itu gigi dari sejak dini. Kalau misalnya kita kan punya anak, terus kita mau jaga giginya supaya tidak rusak, itu apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kira-kira di usia-usia ya sejak dia tumbuh giginya itu sampai nanti dewasa dia tetap masih bisa utuh giginya, gitu. Iya, baik. Jadi saya harus berikan pengantar kembali bahwa sebenarnya kesehatan gigi dan mulut ini sebenarnya punya beberapa fungsi. Iya. Fungsi pertama itu adalah fungsi fonasi. Jadi ketika kondisi gigi dan mulut kita baik, tentu saja fonasi kita juga baik, cara kita juga baik. Yang kedua ini fungsi pengunyahan. Fungsi pengunyahan ini berhubungan langsung dengan itu tadi, bagaimana nutrisi yang setiap hari dikonsumsi itu bisa dicerna secara baik oleh sistem pencernaan setelah yang ada di dalam rongga mulut. Kemudian yang terakhir, bagaimana fungsi dari gigi dan mulut ini sendiri juga akan membuat kita menjadi terhindar dari banyak penyakit. Nah, untuk
kondisi gigi anak. Jadi pada dasarnya sebenarnya orang tua ini harus punya perhatian lebih. Dalam artian bahwa kondisi anak-anak kecil kan sangat rentan dengan dokter gigi. Dokter gigi, betul. Jadi biasanya saya punya pengalaman di praktek itu, kita belum bicara dengan anaknya sudah nangis. Nah sebenarnya kondisi-kondisi seperti itu hanya harus dibiasakan, Pak. Jadi saya punya pengalaman, kebanyakan pasien anak-anak saya itu saya ajak komunikasi dulu di kunjungan pertama. Jadi saya edukasi saja. Jadi kebanyakan pasien tani dok anak-anak ya? Tidak banyak anak-anak, tapi artinya lumayan. Lumayan ya. Ya, jadi anak-anak itu hanya butuh komunikasi dulu. Iya betul. Edukasi dulu. Nah kemudian baru kunjungan kedua kita mulai, ketika komunikasi itu sudah jalan, baru kita mau mulai masuk ke bagaimana apa masalah yang dialami oleh anak tersebut. Misalnya, yang pertama adalah proses pergantian gigi geligi. Jadi mulai dari gigi sulung atau mungkin dari anak bayi yang baru tumbuh gigi sulungnya, ada umur-umur tertentu di masing-masing gigi. Kemudian bagaimana peralihan dari gigi sulung ke gigi permanen atau gigi dewasa begitu. Oh jadi untuk anak-anak itu setelah giginya tumbuh itu enggak apa-apa ya, hancur semuanya dulu, nanti akan tergantikan itu, dok? Atau memang harusnya orang tua ini juga sedini mungkin ketika sudah tumbuh giginya anak, sebisa mungkin dia mempertahankan gigi itu, nantilah yang akan nanti menjadi gigi permanen begitu, dok? Jadi sebenarnya bukan berarti bahwa karena dia akan terganti maka kondisi gigi anak ini tidak menjadi perhatian khusus, karena terus terang bahwa semakin baik kondisi gigi dan mulut anak, maka akan semakin baik pula proses perbaikan nanti, pergantian atau masa peralihan ke gigi dewasa. Yang berikutnya juga kondisi gigi anak juga ini akan mempengaruhi bagaimana nutrisi yang sebenarnya harusnya didapatkan oleh anak-anak. Jadi itu hak anak-anak untuk mendapatkan itu tadi, kualitas hidupnya mereka. Kita bayangkan pada masa proses perkembangan, anak-anak ini lagi butuh nutrisi yang banyak. Untuk mengunyah itu dia butuh betul, gigi. Betul. Jadi semakin baik dia tidak ada keluhan, kemudian dia bisa mengkonsumsi semua jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh proses perkembangannya, maka kualitas hidupnya akan semakin baik ke depan. Baik itu dari sisi kecerdasan, kemudian bagaimana juga dia tercukupi dari sisi kebutuhan fisiknya. Gitu. Baik, dok. Kita lanjut nanti, dok, setelah kita dengarkan dulu satu persembahan berikut. Saya hadirkan dulu lagu dari Unmatched, Ku Mau Dia.
Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry aku lupa Sus. Kamu ini gimana sih Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser. Nusantara Malam, Pro 4, RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Info Kesehatan, mengenal kesehatan gigi dan mulut. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Gigi Fikar Ahmadi. Dok, kita cerita-cerita sedikit lagi ini mengenai kesehatan gigi. Tentu mungkin kalau kita bandingkan orang dulu dengan anak-anak sekarang ini, tentu ini sangat butuh perhatian khusus memang, karena itu kira-kira yang menjadi faktor utama itu kesehatan gigi itu seperti apa, Dok? Karena banyak orang yang kalau orang-orang dulu mungkin ya giginya kuat, tetapi anak-anak zaman sekarang ini gampang sekali keropos giginya. Bahkan kita juga yang hidup di zaman sekarang ini gampang sekali keropos gigi nih, Dok. Betul. Nah, kira-kira bagaimana caranya ini supaya kita tetap bisa terjaga kesehatan gigi dan mulut kita ini, Dok? Iya, baik Pak. Jadi kalau kita dulu asumsikan bahwa gigi-gigi orang tua kita itu bisa bertahan jauh lebih lama ketimbang mungkin umur-umur kita yang sekarang. Karena rata-rata yang kita konsumsi juga sangat berpengaruh, Pak. Jadi makanan-makanan orang tua kita dulu itu kan lebih alami. Iya. Betul. Jadi ada faktor dari makanan ya yang kita kunyah ini. Iya. Ditambah lagi juga dengan memang rata-rata makanan yang dijual sekarang di pasaran itu juga kondisinya itu punya kandungan glukosa yang lebih. Jadi musuh utamanya gigi itu gula. Iya. Begitu. Wah, karena ini kan kita lihat makanan-makanan anak-anak ini yang sekarang ramai di pasaran itu kebanyakan mengandung gula ya. Iya, terutama bahan kimia juga. Bahan kimia ya. Kemudian ketika berbicara tentang gigi, ketika mengalami kerusakan ini, Dok, apakah ada semacam perawatan khusus bisa kita lakukan? Misalnya gigi berlubang ini kan biasanya orang kalau sudah sering-sering sakit giginya, ya solusinya itu langsung datang ke dokter gigi minta dicabut begitu. Padahal sebenarnya mungkin masih bisa dipertahankan atau bagaimana, itu kira-kira seperti apa sih anunya ini, Dok? Baik. Iya. Seperti tadi yang di awal saya sampaikan bahwa sebenarnya ada proses pencegahan. Yang utama itu pencegahan. Pencegahan dulu ya. Jadi edukasi seperti ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, dalam artian bahwa ketika masyarakat bisa mencegah, ada misalnya masyarakat tahu bahwa kondisi mulut yang asam karena kebanyakan konsumsi gula itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan gigi dan mulut. Jadi dia bisa menghindari. Jadi secara dini kondisi-kondisi kelainan, apakah itu gigi berlubang, apakah itu kondisi karang gigi, itu bisa tertangani sejak awal. Kemudian juga memang dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia itu memang menyarankan bahwa setiap 6 bulan sekali itu kita kontrol. Kalau asosiasinya bahwa ke dokter gigi itu mahal, itu mungkin menurut saya itu kurang tepat. Jadi kalau kita hanya kontrol itu biasanya biayanya tidak akan sebesar ketika kita misalnya sudah ada masalah, baru kita datang ke dokter gigi. Artinya masih pencegahan ini, betul, Dok. Betul. Jadi kalau masih pencegahan itu biasanya itu dia ini, Dok, yang biasa menjadi anunya orang itu biasanya nanti, wah buat apa sih kita ke dokter gigi kalau tidak sakit gigi? Nah itu dia. Padahal sebenarnya itu pencegahan itu jauh lebih baik. Analoginya seperti kalau kita punya kendaraan, motor atau mobil, yang kita selalu servis setiap rutin waktu berkala, dibanding dengan pada saat dia dalam kondisi rusak baru kita datang ke bengkel misalnya. Pasti banyak ongkosnya. Betul. Nah kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian juga dokter gigi itu sebenarnya punya spesialisasi. Jadi ada dokter gigi khusus anak-anak dengan tingkat kerusakan yang menurut dokter gigi itu harus dilakukan oleh dokter gigi anak, maka
kita biasanya sebagai dokter gigi itu merefer atau mengkonsul ke dokter gigi spesialis anak. Ada yang masalahnya di jaringan pendukung gigi, itu juga ada spesialisasinya, namanya spesialis periodontia. Kemudian seperti yang tadi kita tanyakan, ini gigi harus dicabut atau dipertahankan. Itu bisa kita konsultasi juga, namanya dokter gigi spesialis konservasi. Jadi sebelum dilakukan pencabutan, kalau gigi ini masih bisa dipertahankan, oleh spesialis konservasi itu bisa dipertahankan. Nah, pada saat dokter gigi spesialis konservasi mengatakan bahwa gigi ini sudah tidak layak untuk dipertahankan, maka baru dicabut. Kadang-kadang juga harus di-refer ke spesialis bedah mulut begitu. Wah, ternyata ya. Nah, kemudian kira-kira apa penyebabnya nih, Dok? Orang biasa sering sakit gigi gitu. Oke, jadi sakit gigi ini Pak sebenarnya sangat luas. Jadi definisi sakit atau nyeri itu yang biasanya kita hanya mengasosiasikan ke gigi, itu sebenarnya kurang tepat. Jadi pada dasarnya sakit di daerah rongga mulut itu punya banyak faktor penyebab. Bisa saja karena kelainan bentuk saraf. Jadi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu pasien datang ke kami, dok gigi saya sakit di sebelah depan atas nih, atau di belakang bawah misalnya. Kita lihat kondisi giginya baik-baik saja. Nah biasanya kan kalau orang yang mungkin masih awam tidak tahu ini masalahnya apa. Ternyata kondisi saraf pasien yang bermasalah. Misalnya dia saling bersinggungan, itu bisa menimbulkan nyeri. Yang kedua, misalnya tentu saja kalau gigi bolong pasti sakit Pak. Orang kalau sudah tahu bilang bolong pasti. Betul. Tapi yang utuh ini tapi kok bisa sakit ini, Dok? Nah itu harus diperiksa. Kemudian kalau bolong ya jelas karena di dalam gigi itu ada saraf. Saraf yang terbuka kemudian bersentuhan langsung dengan rangsangan, mau itu mekanis, mau itu kimia, mau itu rangsangan suhu, itu pasti menimbulkan nyeri. Begitu. Jadi untuk mengatakan bahwa apa penyebabnya, kita harus tahu dulu. Kita harus periksakan dulu ke yang ahli. Jadi apakah itu dokter gigi atau dokter gigi spesialis, gitu. Ini Dok mungkin juga sangat penting ini untuk sahabat budaya ketahui. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan ini untuk menjaga gigi itu. Ada mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, mungkin misalnya salah satu contohnya mungkin ya Dok ya. Biasa masih makan, makanan ini masih panas kita gigit, itu apakah mempengaruhi juga gigi itu sendiri? Baik. Atau minum air terlalu dingin begitu? Kebiasaan buruk yang mempengaruhi kesehatan gigi. Banyak sekali. Saya hanya mungkin bisa sebut sebagian. Yang pertama misalnya kebiasaan mengunyah gigi di satu sisi. Di satu sisi maksudnya? Jadi misalnya kita punya kebiasaan hanya mengunyah di sebelah kanan. Nah kalau sudah tidak ada gigi yang di sebelah kiri nih Dok? Nah itu. Jadi kondisi mengunyah di satu sisi bukan ke gigi saja masalahnya. Dia bisa ke sendi. Nah, kelainan sendi itu juga bisa menimbulkan nyeri yang biasanya orang asosiasikan nyerinya di daerah mulut, padahal nyerinya di sendi. Nah, kemudian juga ada kebiasaan misalnya mengkonsumsi makanan-makanan yang tadi kita sudah bahas bahwa yang panas itu. Yang panas, kemudian yang punya bahan kimia. Berlebih, kemudian apalagi dengan konsentrasi, kadang-kadang minuman soda itu kan konsentrasi glukosanya tinggi sekali. Betul. Nah kebiasaan minum soda, kemudian juga bagaimana kebiasaan misalnya bernafas lewat mulut, itu juga bisa menimbulkan masalah. Jadi kita harus bernafasnya lewat hidung. Jadi karena kondisi-kondisi seperti itu juga punya dampak sebenarnya. Berarti kalau begini Dok, tadi kita mengatakan bahwa hindari menggigit, mengunyah hanya satu sisi saja ya. Nah ketika misalnya kita mengalami lah, contoh misalnya kita kerusakan gigi bagian kiri, berarti ini harus diperbaiki secepat mungkin ini meskipun sudah dicabut misalnya Dok ya. Harus pakai gigi palsu begitu. Betul. Supaya semuanya mengunyah. Itu juga ada spesialisasinya Pak, namanya spesialis. Masya Allah, ternyata prostodontia. Selama ini kita kalau sudah hancur gigi kiri, kita selalu mengunyah saya punya pengalaman unik Pak. Bagaimana itu Dok? Dokter gigi pasien-pasien saya biasanya bertanya,
Yeah. Dok, kok dokter tahu saya hanya mengunyah sebelah kanan? Iya. Jadi saya bisa paling tidak memperkirakan. Dari gimmicknya mungkin ya? Bukan Pak. Jadi kalau kita biasa mengunyah hanya sebelah kanan, maka sebelah kiri pasti kotor. Oh. Jadi iya. fungsi mengunyah gigi yang bekerja langsung dengan enzim-enzim yang ada di air liur itu sebenarnya sambil membersihkan gigi itu sendiri. Apalagi dengan makanan-makanan berserat. Iya. Makanya kalau dia aktif dipakai mengunyah, dia akan jauh lebih bersih ketimbang daerah yang jarang dipakai mengunyah. Iya. Karang gigi itu akan lebih mudah melekat dan pasti akan bertumpuk di daerah yang tidak aktif digunakan mengunyah. Oh iya. Gitu. Luar biasa. Nah kemudian ini dok, berkaitan misalnya dengan gigi yang sudah rusak ini sudah dicabut, misalnya taruhlah misalnya ini di bagian dalam ini namanya gigi apa, rahang ya? Gigi rahang yang bagian dalam. Gigi, ya kalau nama medisnya gigi molar, gigi geraham. Geraham. Nah kalau misalnya sudah rusak bagian bawah, terus atasnya ini memanjang sendiri dok. Betul. Kira-kira itu apakah memang setiap sudah cabut gigi harus secepatnya kita pasangkan gigi palsu begitu? Betul. Secara ringan saya harus sampaikan bahwa kalau ada satu sistem yang rusak seperti misalnya orang pemain bola 11 orang, kartu merah 1 orang, maka pasti akan merusak kerja sistem timnya. Kurang lebih sama dengan gigi geligi. Jadi kehilangan satu saja gigi itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kerja secara utuh dari keseluruhan gigi. Nah, kondisi gigi yang tadi misalnya memanjang itu karena dia cari pasangannya di bawah. Bukan hanya yang atas memanjang ke bawah, tapi yang samping juga miring mengisi daerah yang kosong. Nah, sebenarnya banyak alternatif perawatannya, tapi penggunaan gigi tiruan itu salah satu solusi. Sekarang ada namanya dental implant yang bisa menggantikan yang gigi ditanam. Ya betul, gigi yang hilang dan biasanya tidak dengan alat yang mungkin untuk sebagian orang agak merepotkan, misalnya dia harus dilepas pasang. Ada yang biasa juga diikat dengan kawat ya dok ya. Betul. Berarti itu tadi ada solusi itu bisa satu menggantikan solusi. seperti gigi Sekarang palsu ada kayak namanya gigi asli ya, implant ditanam di bisa. gusi begitu. Tapi paling tidak sudah pasti beda rasanya dengan asli. Iya. Karena sarafnya itu mungkin tidak ada. Betul. Karena sudah tidak tersambung. Baik, kalau berbicara tentang gigi yang sehat itu seperti apa ini dok? Gigi yang sehat. Iya. Kalau gigi yang sehat tentu saja dengan kondisi misalnya jaringan keras yang masih utuh. Iya. Kemudian ada jaringan pendukung yang sehat. Jadi gigi itu tidak berdiri sendiri sebenarnya. Dia juga punya sistem. Ada sistem jaringan kerasnya. Kalau sistem jaringan keras itu kadang-kadang kita asosiasikan dengan apakah itu gigi berlubang atau tidak. Nah, jaringan pendukungnya ini gigi goyang atau tidak, atau mungkin kotor, misalnya karena karang gigi. Nah, itu juga sangat bersangkut paut dengan kondisi kesehatan gigi dan mulut. Jadi sakit gigi itu punya banyak penyebab. Bisa karena jaringan pendukung yang bermasalah, bisa karena giginya sendiri yang bermasalah, jaringan keras giginya yang bermasalah, bisa karena sistem pendukung lainnya, apakah sarafnya, apakah daerah pembuluh darah yang ada di sekitarnya, begitu. Iya. Jadi banyak faktor ya. Iya. Kemudian kebetulan ini dok kita juga siaran langsung di YouTube RRI Makassar dan sudah ada beberapa penonton kita bertanya ini, dok saat gigi sedang terasa sakit itu mengapa gigi tersebut tidak bisa langsung dicabut ya? Apa kira-kira alasannya? Ya, ini saya juga punya banyak pertanyaan seperti ini dari pasien saya. Iya. Kalau saya mendapatkan kondisi seperti ini, biasanya saya harus mengedukasi kembali. Bahwa sebenarnya kondisi kadang-kadang gigi yang bengkak itu ada penanganannya, bukan berarti tidak bisa dilakukan pencabutan. Jadi masyarakat itu harus tahu bahwa kondisi gigi bengkak ini sebenarnya hanya harus disiasati. Hanya dokter yang tahu bagaimana caranya mensiasati kondisi tersebut. Jadi bukan berarti bahwa kalau lagi bengkak nggak bisa dicabut. Salah. Terutama karena saya sementara lagi pendidikan, khususnya pendidikan spesialis bedah mulut. Kondisi seperti itu malah justru harus saya tangani secara segera. Saya tidak akan menunda kondisi-kondisi gigi yang bengkak kemudian saya nggak cabut. Saya akan mungkin untuk sementara saya akan langsung beli obat, 1 jam setelahnya saya akan cabut. Obat bius begitu ya? Tidak.
Jadi ada obat antibiotik untuk penanganan nyerinya, mungkin bisa anti nyeri. Iya. Tapi setelah itu saya harus segera melakukan pencabutan. Kenapa tidak? Kenapa saya tidak akan menunda? Karena saya tahu konsekuensi menunda gigi yang bengkak dan untuk dicabut itu akan membuat penyebaran infeksinya menjadi lebih luas. Oh iya. Karena pengalaman selama ini juga memang begitu, Dok. Ketika kita datang ke, apalagi yang bukan dokter ya, kan biasanya kan ada mantri begitu. Betul. Nah biasanya dia tanya sakit atau tidak giginya. Kalau sakit berarti tidak bisa dicabut, dia langsung ambil kesimpulan meskipun sudah bengkak begitu. Jadi selama itu memang tidak ada ukuran bahwa kalau sakit ini atau lagi tidak boleh dicabut begitu, Dok. Kurang tepat. Iya, karena justru karena dia kondisinya sementara terinfeksi, maka dia harus penanganannya harus segera. Iya. Paradigmanya sekarang berbeda, Pak, dengan dulu. Kalau dulu kan memang seperti itu. Mungkin ditunda dengan diberikan obat 3 hari datang baru dicabut. Kalau sekarang tidak. Sekarang justru karena kita mau mencegah penyebaran infeksinya, maka kita harus lakukan penanganan segera. Apakah itu dengan misalnya mengeluarkan lewat dari gigi, misalnya karena kalau dia ada pus, ada nanah yang berada di sekitar giginya, kita lakukan pengeluaran eksudat pus tersebut, atau kita langsung lakukan pencabutan. Iya. Mungkin sahabat budaya juga yang mau bertanya langsung dengan Dr. Fikar bisa langsung telepon juga di 0811 400 9250, bisa juga WhatsApp dan komentar di fanpage Pro 4 serta di channel YouTube RRI Makassar ya. Baik, Dok, kalau kita lihat lagi bahwa memang gigi ini sangat penting sekali, sangat vital sebenarnya, tapi banyak orang yang begitu tidak menyadari pentingnya gigi ini, nanti dia merasa sangat penting harus datang ke dokter gigi ketika sudah mulai sakit. Nah, kalau misalnya ada sakit gigi terus-menerus, apa yang harus dilakukan? Tapi kita tahan dulu, Dok, kayaknya ada yang mau bergabung ini. Kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa dan di mana? Dengan Desirwa dari Goa. Iya, Desirwa, silakan Desirwa. Iya, saya mau tanya, Dok, kan seperti tadi yang disampaikan, dan biasanya kan kalau kita periksa gigi sakit, biasanya dikasih minum obat. Iya. Dan biasanya sih tidak boleh dicabut karena takut sarafnya terganggu. Iya. Itu apakah betul seperti itu? Oke, baik. Itu aja Pak Desirwa? Iya, itu aja Oke, Pak. Ya. baik, terima kasih. Langsung, Dok. Ya. Ini ketika sakit atau nyeri langsung cari obat di apotek. Iya, ini juga jadi masalah, Pak, karena penjualan obat terutama antibiotik secara bebas ini sebenarnya sangat bermasalah. Ini yang membuat salah satu masalah besar kita sekarang adalah resistensi antibiotik. Iya. Masyarakat secara bebas bisa membeli antibiotik yang justru nanti karena penggunaan yang tidak teratur, dosis yang tidak tepat, malah bukan berarti bahwa akan menguntungkan bagi yang mengkonsumsi, merugikan karena keesokan harinya, misalnya satu saat setelahnya pasien sudah resisten, maka obat itu sudah tidak ada gunanya lagi untuk dikonsumsi. Jadi obat itu harus diberikan oleh seorang ahli, apakah itu dokter atau seorang farmasis misalnya. Iya. Karena resistensi antibiotik itu sekarang jadi masalah besar di dunia kesehatan. Iya. Nah, kalau misalnya kondisi Bapak tadi bahwa ada masalah kalau sakit gigi lagi bengkak, tidak bisa dicabut, mungkin Bapak bisa berkonsultasi dengan spesialis bedah mulut. Nah, penyebaran infeksi yang diakibatkan karena penundaan pengambilan penyebab infeksi itu akan berpengaruh dengan penyebaran infeksi yang lebih luas. Malah bisa life threatening, Pak. Jadi bisa mengancam nyawa. Saya punya banyak pengalaman. Jadi sekarang saya dalam kondisi pendidikan. Banyak pasien yang menunda pencabutan giginya karena infeksi, kemudian akhirnya berubah menjadi bukan hanya di gigi sakitnya. Dia akan proses penyebaran infeksinya itu bisa sampai ke daerah dada. Leher ke dada, dan itu ujung-ujungnya bisa kematian, Pak. Nah, makanya sebenarnya proses penyebaran infeksi itu yang harus kita cegah. Ada juga yang kondisi yang lebih parah itu sepsis namanya. Jadi septikemia atau penyebaran infeksi yang langsung ke pembuluh darah. Jadi penyebaran infeksi yang berasal dari rongga mulut ini bisa secara langsung juga berhubungan dengan kondisi badan yang lain secara sistemik. Seperti itu. Jadi
kalau kondisi seperti Bapak tadi yang sampaikan bahwa kalau dalam kondisi bengkak Pak, langsung konsultasikan ke dokter gigi atau bisa langsung datang ke dokter gigi spesialis bedah mulut. Jadi apalagi kalau ada ini masyarakat mungkin dok ya yang sering sakit gigi ya dok. Dalam 1 minggu itu bisa bilang 2-3 kali sakit gigi terus minum obat, setelah itu sembuh, besoknya sakit lagi. Itu harus datang ke dokter gigi ya dok ya. Iya. Iya. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa memang untuk kondisi seperti sekarang memang masyarakat lebih mengutamakan pada saat ada keluhan. Tapi menurut kami bahwa sebaiknya dilakukan pencegahan atau dilakukan kontrol secara rutin. Sekarang pun BPJS sudah menjamin bahwa masyarakat bisa berobat atau bisa berkonsultasi secara langsung ke dokter gigi dengan sistem jaminan kesehatan yang ada sekarang. Seperti itu. Iya, baik dok. Kemudian gigi yang terus-menerus sakit tadi sudah kita bahas. Tentu ada cara yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan sakit gigi itu ya dok ya. Iya. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang pertama ya tentu saja maintenance dari diri kita sendiri. Iya. Misalnya setelah makan tentu saja kita harus menyikat gigi secara teratur, secara bersih. Iya. Dengan misalnya sikat gigi yang lembut, karena sikat gigi yang keras kadang-kadang asosiasinya bersih. Iya. Padahal sebenarnya bisa merusak jaringan keras maupun jaringan lunak yang ada di sekitarnya. Iya. Kemudian kita harus konsumsi makanan-makanan yang memang misalnya makanan-makanan berserat, makanan-makanan yang alami. Kita jauhi saja masalah makanan-makanan yang punya ekses buruk ke masalah kesehatan gigi kita. Iya. Seperti itu. Iya, iya. Nah kemudian biasa juga di tengah-tengah masyarakat ini ada berkaitan dengan mitos ini dok. Iya. Ada cacing gigi pada gigi yang berlubang. Itu Iya. betul apa tidaknya itu dok? Ada cacing gigi begitu? Ini juga banyak pasien yang tanyakan. Jadi gigi berlubang itu bukan karena dari satu gigi dia pindah lubangnya ke gigi yang lain. Gigi berlubang itu diakibatkan oleh proses yang disebut dengan demineralisasi gigi. Yeah. Jadi kondisi mulut yang asam akibat misalnya akumulasi glukosa yang banyak itu menyebabkan kondisi rongga mulut kita asam. Yeah. Kalau pH mulut kita asam maka terjadi demineralisasi gigi. Nah inilah yang membuat kondisi jaringan keras dalam hal ini misalnya dentin atau yang biasa disebut dengan email itu rusak. Nah itulah yang membuat gigi lubang. Jadi bukan berarti bahwa karena ada bakteri, tentu saja kondisi gigi mulut yang asam ini karena produksi bakteri. Yeah. Tapi bukan berarti bahwa lubangnya ini dari satu gigi ke gigi yang lain dia pindah. Persepsinya adalah karena kondisi mulut yang asam maka terjadi itu tadi proses karies gigi. Begitu. Yeah. Kemudian ada sahabat budidaya juga yang WhatsApp ini dok. Saya Pak Ahmad di Sudiang ini dok. Yeah. Saya kan perokok, terus gigi saya hitam-hitam. Yeah. Tapi alhamdulillah gigi saya tidak pernah sakit, tapi banyak yang rusak ini dok. Kira-kira bagaimana solusinya itu dok? Yeah. Baik, dengan Pak siapa tadi? Pak Ahmad. Iya. Untuk Pak Ahmad, jadi kondisi merokok ini kan tentu saja akan menimbulkan banyak ekses. Yang paling pertama itu tadi kalau kondisi yang tadi gigi hitam itu namanya stain Pak. Jadi ada nikotin yang melekat pada daerah jaringan keras gigi. Nah, kemudian yang berikut, kondisi merokok ini juga akan mempengaruhi secara langsung bagaimana proses jaringan pendukung gigi itu sendiri. Jadi merokok ini akan mengakibatkan masalah pada jaringan pendukung dari gigi Bapak mungkin. Jadi saran dari saya tentu saja yang pertama kalau bisa stop merokok. Yang kedua kalaupun misalnya masih merokok, mungkin Bapak harus lebih intens untuk berkonsultasi tentang masalah kesehatan gigi dan mulut Bapak. Karena walaupun misalnya sekarang Bapak tidak punya keluhan, akan menjadi bom waktu saja. Apakah itu giginya masalah gusinya yang turun, atau misalnya nanti kondisi mulut yang kering. Tentu saja mulut yang kering karena kondisi kurang air liur, maka kondisi mulut menjadi lebih asam. Itu tadi kembali lagi bahwa kondisi mulut yang asam ini akan sangat berdampak terhadap kesehatan gigi dan mulut. Kemudian ini dok ada juga sahabat budaya yang komentar lewat fanpage Pro 4. Dok,
kalau katanya kumur-kumur air garam itu bisa nggak menghilangkan sakit gigi? Iya. Iya. Baik. Jadi ini juga kalau saya ini mitos, tapi mitos yang ada benarnya. Oh, ada mitos, ada benarnya. Iya, dalam artian bahwa Iya. kondisi berkumur dengan air garam, Iya. ini kan akan membantu sebenarnya proses itu tadi, mencegah proses demineralisasi sebenarnya. Iya. Karena berkumur dengan garam ini akan mencegah misalnya proses lubang dari gigi. Tapi kalau nyeri saya rasa mungkin kurang tepat. Iya. Nah, nyeri dari gigi ini juga tadi kembali lagi bahwa penyebabnya banyak. Kalau penyebabnya karena kondisi pendukung gigi atau gusinya yang bermasalah, Iya. maka berkumur dengan air garam juga bukan solusi. Oh, iya. Seperti itu. Baik. Nah, Dok, mungkin sebelum kita tutup ini ada yang saya ingin juga tanyakan ini, Dok. Ketika misalnya kita mau periksa ini, Dok, gigi kita lebih tahu apakah sehat atau tidak, ini di mana kita bisa nih memeriksa, Dok? Iya. Baik. Jadi di Makassar secara umum itu sudah tersebar sangat banyak dokter gigi. Iya. Jadi kalau misalnya masyarakat punya asuransi kesehatan BPJS misalnya, maka gunakan berobat di Vaskes tingkat 1. Jadi keluhan-keluhan masyarakat itu bisa langsung segera ditangani oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter gigi yang ada di Vaskes tingkat 1. Ya, kalau misalnya sahabat budaya mau langsung ke dokter Fikarnya, kira-kira di mana bisa nih? Oh gitu, Pak. Iya. Ya sebenarnya kalau saya, Pak, saya kadang-kadang bertemu dengan pasien itu saya menyarankan ke dokter gigi terdekat. Oh gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kualitas kami dokter gigi itu kurang lebih merata karena kami punya kompetensi yang terukur. Ya sama. Kalau misalnya saya berpraktik di Jalan Singa nomor 13. Oh gitu ya. Jadi agak dekat lah dari sini ya. Siap. Baik. Sebelum kita tutup, sahabat budaya, sedikit kami sampaikan bahwa narasumber kita di malam hari ini yaitu sementara menjalani pendidikan dokter gigi spesialis ya, bedah mulut dan maksilofasial Fakultas Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unhas, dan bertugas di Rumah Sakit Unhas ya. Iya, Gigi dan Mulut Unhas. Gigi dan Mulut Unhas yang berarti yang di sini ya, Dok ya. Di Kandea. Di Kandea. Iya. Kemudian RSPTN Unhas. Iya. Iya. Kemudian ada pertanyaan terakhir ini, Dok. Assalamualaikum, saya Pak Amran di BTN Antara, Dok. Apakah yang membuat gigi berlubang? Karena gigi saya banyak sekali yang keropos ini, Dok. Terima kasih. Ya, untuk Bapak tadi, kalau kondisi gigi yang keropos tentu saja penyebabnya banyak. Ya. Ya, kondisi itu tadi, konsumsi gula yang berlebih, kemudian juga bahan kimia. Saya dulu punya penelitian, Pak. Iya, iya. Kebetulan waktu S1 itu saya punya penelitian tentang penggunaan amfetamin. Nah, sekarang kan lagi marak ini pengguna narkotika. Untuk pengguna narkotika itu biasanya sangat rentan terhadap gigi karies atau gigi berlubang. Oh, iya, iya. Kemudian juga gigi yang mengalami demineralisasi. Nah, paparan glukosa ataupun bahan kimia yang keras ini sangat berpengaruh terhadap proses berlubangnya gigi. Tapi misalnya karena kondisi kesehatan yang mungkin tidak terlalu diperhatikan, ini juga menjadi penyebab utama sebenarnya. Jadi kalau saran dari saya, Pak, Bapak berobat ke dokter gigi dalam artian bahwa tetap dijaga, di maintenance, dibersihkan karang giginya, dilihat apakah ada gigi yang berlubang atau rusak atau tidak, seperti itu. Iya. Baik. Karena waktu sangat terbatas, Dok, mungkin ada yang ingin disampaikan semacam memberikan sedikit kesadaran kepada masyarakat supaya tetap senantiasa memperhatikan kesehatan gigi itu, Dok. Silakan. Iya. Terima kasih. Jadi yang pertama saran saya bahwa serahkan keluhan kita ke ahlinya. Iya. Kalau masalah kita adalah masalah yang ada di gigi, maka mungkin jauh lebih tepat kalau kita berkonsultasi ke dokter gigi. Iya. Yang kedua, kita harus hindari persepsi bahwa kalau ada sakit gigi kita tinggal minum obat anti nyeri. Karena apa? Karena mengkonsumsi obat anti nyeri itu hanya sekedar menghilangkan nyeri sesaat. Sama saja kalau ambulans kita matikan itu sirenenya.
Oh. Karena nyeri sebenarnya mengingatkan kita bahwa ada masalah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh. Iya. Begitu kita konsumsi obat anti nyeri, mungkin sesaat kita lupakan itu sakit gigi. Tapi penyebab rusaknya salah satu jaringan jaringan dalam tubuh, dalam hal ini gigi, itu justru akan merugikan kita satu saat. Itu yang tadi saya sebut dengan bom waktu. Betul. Ya. Nah, yang terakhir itu tadi. Sekarang kita punya banyak pilihan. Sudah banyak di Makassar ini, sudah banyak sekali dokter gigi spesialis. Banyak sekali jumlah dokter gigi. Kita tinggal berobat ke tempat terdekat. Kita tinggal berkonsultasi dan semua sudah ada ahlinya masing-masing. Jadi sangat terbuka bagi kita untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang sebenarnya menguntungkan kita dari segala sisi. Misalnya kondisi gigi yang rusak ini bukan hanya bisa dilakukan oleh satu dokter gigi. Dokter gigi itu akan berkonsultasi secara tim, sehingga kualitas pelayanan itu akan jauh lebih maksimal. Nah, tentu saja kalau persepsinya sekarang ke dokter gigi itu mahal, ya kita sekarang punya akses namanya BPJS. Kita punya asuransi kesehatan yang sebenarnya kita akan bayar setiap bulan. Nah, itu kita gunakan. Kita gunakan ya. Jadi terima kasih Dok atas waktunya. Baik. Sudah hadir meluangkan waktunya untuk berbagi di Pro 4 ini. Saya pikir ini sangat luar biasa ini informasinya. Mudah-mudahan dengan adanya obrolan kita di malam hari ini, masyarakat lebih memperhatikan lagi kesehatan gigi dan mulut ya, Dok. Baik. Terima kasih atas waktunya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Malam, Pro 4, RRI Makassar.
Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.